Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romsyatun dengan NIM 211105020025 dari kelas Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kyai Ahmad Sidi Jember. Di sini saya akan mereview materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI dengan materi konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum menginjak ke materi, di dunia ini terdapat dua aliran dari ilmu ekonomi, yaitu aliran ilmu ekonomi kapitalis dan aliran ilmu ekonomi sosialis, dan ada aliran ilmu ekonomi campuran, yaitu campuran antara keduanya, yaitu antara pihak kapitalis dan sosialis. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu definisi tentang ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan untuk memuaskannya. Nah, yang kedua ini adalah tentang definisi ilmu ekonomi menurut Islam itu sendiri. Nah, ilmu ekonomi menurut Islam ialah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa di dunia ini ada beberapa aliran dalam ilmu ekonomi, yaitu aliran ilmu ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran di antara keduanya. Sebenarnya tentunya di dalam ketiga-tiganya ini juga ada perbedaan, yang dimana perbedaan itu tentunya membuat satu di antara yang lainnya itu ada yang positif dan juga ada yang negatif. Yang pertama ini tentang ekonomi Islam, dimana kalau ekonomi Islam ini bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, ijtihad, dan ulama. Kalau di dalam kapitalis kita mengenal dengan sumbernya dari pemikiran dan pengalaman manusia, sedangkan dari sosialis itu sendiri bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, dalam ekonomi Islam ini ada kompetisi dikontrol oleh syariat Islam. Kalau dalam kapitalis kompetisinya itu ada pada usaha bebas dan melahirkan monopoli, yang dalam sosialis, yang mana dalam hal sosialis ini tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, dalam pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi, ini ada dalam ekonomi Islam. Pengakuan kepemilikan individu secara bebas ada dalam aliran kapitalis, dan tidak mengakui kepemilikan individu semua alat produksi milik umum itu ada dalam sosialis. Yang keempat atau selanjutnya ialah ada dalam kesejahteraan dan bersifat jasmani, rohani, akal. Ini ada dalam aliran Islam, aliran ekonomi Islam. Dan yang selanjutnya ada kesejahteraan bersifat jasmani belaka, ini dianut oleh aliran kapitalis. Kesejahteraan bersifat jasmani dan belaka ini dianut oleh pemikiran atau aliran sosialis. Yang terakhir ada dalam mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, itu ada dalam aliran ekonomi Islam. Mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri, itu kapitalis. Perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat, itu oleh pemerintah, terdapat dalam aliran sosialis. Selanjutnya kita masuk ke dalam sumber-sumber hukum dalam ilmu ekonomi Islam. Sumber-sumber hukum dalam ilmu ekonomi Islam ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu terdapat di dalam Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Untuk dasar-dasarnya itu sendiri dalam ekonomi Islam itu terdapat 6 dasar dalam ilmu ekonomi, yaitu 1. Tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah keesaan Allah. Yang kedua, as-siddiq dan amanah. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan hukum. Yang keempat adalah al-adalah, yaitu keadilan. Kelima, al-tawazun, yaitu keseimbangan. Dan yang terakhir, at-ta'un, yaitu tolong menolong.
Pada dasarnya semua hal yang ada di dunia ini memiliki prinsipnya masing-masing, tidak terkecuali dengan ilmu ekonomi Islam, di mana ilmu ekonomi Islam ini memiliki prinsip bebas maghrib. Bebas maghrib di sini terdapat beberapa bagian, yaitu maisir, gharar, riba. Ilmu ekonomi Islam ini juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama tentang ekonomi Islam ini terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara karunia dan keberadaannya. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi, dan yang kedelapan, zakat. Mungkin cukup sekian review saya pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.